Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Misteri Rumah Baru dan Buku Merah bagian terakhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Rian pergi ke kamarnya, tidak seperti di bawah. Kondisi kamarnya tampak biasa. Dia mengamati ponselnya, ternyata ponselnya dalam keadaan mati. Dian pasti nanya ini, membiarkan ponselnya diisi tenaga terlebih dahulu. Lalu yang dia lakukan hanya duduk termenung di atas kasurnya. Kejadian malam tadi sungguh membuatnya tidak enak hati. Dengan iseng dia mengambil buku merah yang nampaknya sudah tidak terbaca. Dia membukanya. Ada beberapa halaman yang masih terbaca walau sudah ternoda oleh darah. 20 Juni, suamiku mendadak mendapat tugas keluar kota. Lalu aku memutuskan untuk tinggal bersama ibu terlebih dahulu sampai dia pulang. Namun entah mengapa, perasaan rindu selalu muncul terhadap rumah kami. Bahkan aku sering memimpikannya, rumah yang berbeda. Bagian lainnya sulit terbaca oleh Rian. Dia mencoba membuka halaman lain dan menemukannya. Bagian yang bisa dia baca hanya bagian akhir. Foto itu masih tersimpan di gudang. Aku tidak bisa membuangnya. Seperti benda yang di kamar, foto ini tidak mau pergi. Untungnya masih bisa disimpan. Ada satu ruangan di bawah ini yang hanya dilihat sekilas, yaitu gudang. Letaknya di ujung rumah, dekat kamar Bik Surti. Saat para pekerja membersihkan gudang, Rian hanya meminta mengintipnya. Banyak perabotan dan benda-benda yang tidak terpakai. Karena terlalu malas, dia tidak tertarik untuk melihat lebih lanjut. Tetapi saat ini berbeda. Ada sebuah foto yang dimaksud dalam buku yang dia ingin lihat. Kondisi gudang cukup rapi, barang-barang semua tersusun. Hanya saja lantainya cukup berdebu karena jarang sekali dibersihkan. Semua barang ditutup dengan kain berwarna putih agar debu tidak menempel. Rian membuka satu persatu kain putih, membongkar tumpukan benda yang menumpuk. Dia tidak menemukan sampai suatu ketika kakinya terasa seperti menendang sesuatu di bawah lemari kecil. Dia mencoba merogoh bagian bawah lemari yang memiliki dua pintu dengan satu laci di atasnya. Rian menariknya dan dia menemukan sebuah kotak yang terbuat dari lempengan besi. Kotak ini sangat berdebu. Melihat kotak-kotak ini, mencari tahu cara membukanya. Ternyata di engsel pembuka ada yang menggantung sebuah gembok kecil yang sudah berkarat. Rian membawa keluar terlebih dahulu karena debu mulai terbang akibat pintu yang terbuka. Rian mengelapnya dengan sebuah kain basah. Kotak ini memiliki corak bunga-bunga yang sudah luntur. Walaupun gemboknya kecil dan berkarat, tapi Rian kesulitan untuk membukanya dengan tangan. Kuncinya sungguh sudah hilang. Dia mengambil palu dari kotak perkakas dan memukul gemboknya hingga hancur. Dengan begitu kotak ini bisa dibuka. Yang dia lihat ada banyak barang-barang peninggalan, mulai dari surat hingga buku-buku catatan. Ada sebuah foto yang berwarna hitam putih. Rian mengamatinya. Sosok ini, foto yang dia pegang adalah foto sebuah keluarga terdiri dari beberapa anggota keluarga. Harlot. Lalu yang di ujung, suara pintu terbanting terdengar olehnya. Rian mengeceknya. Tanpa sadar fotonya masih dia pegang. Pintu utama rumahnya terbuka lebar. Pencuri di jam segini? Tidak mungkin, pikir Rian. Dia menutupnya segera. Ada sosok mirip Harlot di foto yang dia pegang. Persis dengan yang dia lihat waktu itu. Berrambut pirang dan berwajah cantik. Mirip juga dengan yang dia lihat dalam mimpinya. Satu lagi adalah sosok Lady Marlin. Di foto ini parasnya masih cantik dan juga anggun.
tidak seperti yang sering dia lihat, bersosok seram, keriput dan menakutkan. Jadi mereka masih satu keluarga. Apa sebelumnya mereka tinggal di sini sebelum direnovasi? Banyak pertanyaan yang muncul dalam benak, apalagi tentang mimpi dan penampakan yang dia lihat sebelumnya. Rian membalikkan fotonya. Ada sebuah nama, Van Gerly Family, sebuah nama yang tertera di balik foto. Karena sudah bilang ke Harley kalau hari ini kepalanya sangat sakit, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang keluarga Van Gerly. Rian melihat terlebih dahulu di internet. Dia tidak menemukannya, baik foto atau artikel. Berarti keluarga Van Gerly adalah keluarga normal. Ada satu tempat pemakaman khusus warga Belanda. Dia berpikir bisa menemukannya petunjuk di sana. Sebelum pergi, ponselnya sudah menyala. Dia langsung mengabari Dian dan berkata bahwa semalam dia mengerjakan tugas dari kliennya dan belum bisa kembali ke apartemen, setidaknya sampai lusa. Setelah itu dia mulai merapikan barang dan pergi. Tidak lupa dia membawa foto berserta kotak yang dia temukan. Sesampainya di makam, situasi sangat sepi. Wajar saja, mungkin tidak ada warga lokal yang mendatangi pemakaman ini. Rian melihat-lihat dari luar karena gerbang untuk memasuki area ini terkunci. Lalu ada seorang bapak-bapak menghampirinya. "Ada apa, Pak?" tanya bapak tua itu dengan sopan, berpakaian rapi dengan celana berwarna hitam. "Oh, ini Pak, saya bisa nggak buat masuk ke area makam?" Soalnya Rian tidak mampu mencari alasan. Jika alasannya ingin mendoakan makam bapak tua itu, tidak akan percaya. Wajah Rian sangat lokal, tidak ada campuran darah asing. "Silakan, tapi jangan memasuki area pemakaman warga Belanda, karena daerah itu hanya boleh dimasuki dengan izin pihak terkait." Yang dimaksud bapak tua itu daerah terlarang itu memang pemakaman warga Belanda yang mempunyai jabatan pada masa lampau. Rian mengangguk, padahal dalam hati dia sangat penasaran ingin masuk. Pemakaman ini sungguh luas. Dia tidak merasakan seperti pemakaman lokal. Nuansanya sangat luar negeri. Dia mencoba mengeceknya satu-satu. Ada banyak warga asing di sini, tapi perhatian utamanya memang ke komplek pemakaman Belanda. Namun dari kejauhan, bapak tua penjaga makam ini selalu mengawasinya. "Apa aku bisa menemukannya di sini? Padahal jika di sana aku bisa lebih mudah menemukannya," gumamnya dalam hati. Setelah berputar-putar, tidak terasa hari sudah mulai sore. Sudah tampak sedikit gelap dan Rian belum menemukannya. Lalu tiba-tiba dia melihat sosok wanita yang sedang berdiri di area pemakaman ini, memakai gaun panjang hingga menutupi kaki dan memakai topi yang lebar. Topinya ini menutupi rambutnya. Rian hanya melihat bagian belakangnya saja. Kemudian sosok wanita itu membalikkan badannya. "Harlot!" Rian terdiam terpaku. Sosok itu lalu terbang hingga menghilang ke atas. Apa mungkin? Rian bergegas ke area di mana dia melihat sosok Harlot. Ternyata di sanalah dia menemukan beberapa nisan yang dia yakini adalah tempat keluarga Van Gerly dimakamkan. Setelah ukiran nama di nisan itu dibersihkan dari debu, dia bisa melihat bahwa benar jajaran nisan ini adalah makam keluarga Van Gerly. Di dalam foto terdapat 5 anggota keluarga, tapi nisan di sini hanya ada 4 saja. Rian mengeceknya satu-satu. Nama-nama seperti Wesley, Linda, Harlot hingga Daisy ada di batu nisan. Apalagi Daisy Van Gerly yang ternyata belum lama ini meninggal. Tidak ada nisan yang bertuliskan Marley. Apakah dia dimakamkan di area berbeda? Rian mencoba mencarinya lagi hingga langit menjadi gelap. Ketika sedang mencari, ada seseorang yang menghampirinya. "Pak,
dari tadi di sini. Pemuda ini menegur Rian. Dia membawa senter kecil sebagai alat penerangan. Iya, saya sudah meminta izin ke bapak tua yang di pintu gerbang tadi, jawab Rian santai. Sebentar lagi saya pulang kok, tegasnya. Bapak tua, perasaan cuman saya pak penjaga area makam ini. Emang bapak tua itu kayak gimana pak? Rian menjelaskan kepada pemuda yang berwajah agak polos ini bahwa bapak tua yang dia lihat barusan, mulai dari ciri fisik yang bertubuh lebih pendek darinya, rambut pendek tipis yang sudah putih, hingga pakaian kemeja polos dengan celana pendek. Sudah dijelaskan seperti itu, tetap saja pemuda itu tidak mengetahuinya, malah meminta Rian untuk pulang karena waktu sudah malam dan langit sudah gelap. Tempat ini menjadi minim pencahayaan. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, Rian meninggalkan area pemakaman ini. Dia mengintip ke belakang untuk melihat apakah pemuda tadi masih melihatnya apa tidak. Namun yang dia lihat hal berbeda. Di samping pemuda itu berdiri bapak tua yang dia temui sebelum dia memasuki area makam. Kali ini kemejanya kotor, ada bercak-bercak darah, kotor seperti tanah. Apalagi bapak tua ini menyala berwarna putih. Rian bisa melihatnya karena pemuda penjaga makam masih menyalakan senternya. Karena kaget dan sedikit takut kalau bapak tua ini mengikutinya, Rian mempercepat langkahnya menuju mobil lalu pulang segera ke rumah. Lelah akibat peristiwa yang dia alami seharian ini, Rian memutuskan untuk tidur cepat. Setidaknya ada 2 telepon tak terjawab dari istrinya. Dia tidak merasakan kalau ponselnya bergetar. Rian membalasnya singkat bahwa dia ingin segera tidur karena badannya sangat lelah bekerja seharian. Kotak beserta isinya disimpan di dalam kamar. Matanya terpejam seraya dia merebahkan diri di kasur. Dia terbangun di tempat yang sama, yaitu sebuah ruangan tempat makan dengan meja dan kursi yang sama. Mimpi ini lagi. Rian menampar dirinya berkali-kali supaya terbangun. Dia sangat lelah. Tidak bisa. Ada 2 jalan untuk keluar dari ruangan ini. Dia memilih jalan yang sama ketika mimpi pertamanya terjadi. Tiba-tiba semua jalan tertutup. Dia melihat lagi sosok Arlot yang terbujur kaku. Di saat bersamaan dia berhasil menghindari sebuah tangan keriput yang mencoba untuk menembus dadanya seperti mimpi sebelumnya. Semuanya bergerak sama seperti waktu itu. Tapi apa maksud dari mimpi ini? Tak lama sosok lain bermunculan menembus tembok menuju ruang makan. Saat mereka berjalan, mereka menembus sosok Rian. Seperti tidak melihatnya berdiri di situ. 2 sosok ini adalah ayah dan ibu Harlot dengan rupa yang sama dengan apa yang Rian lihat dalam foto. Sang ibu menangis histeris. Walaupun begitu tidak terdengar suara apapun. Sedangkan sang ayah terlihat lebih tegar, namun raut wajahnya mengkerut kesal. Sebuah jendela muncul di bagian samping rumah ini dengan gorden kecil berwarna putih. Jendela itu mulai terbuka. Rian mendekatinya. Terhampar suatu pemandangan. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain bersama wanita yang sudah berumur. Rian tidak bisa melihatnya dengan jelas karena posisi 2 orang itu jaraknya jauh dari pandangan. Sebuah tangan berwarna abu dengan kulit yang sangat keriput mencengkram leher Rian. Dia tidak menyangka ada sebuah tangan lagi muncul di bawah kusen jendela. Rian terbangun. Dia basah dengan keringat. Perlahan mimpinya mulai menunjukkan peristiwa lainnya. Namun tangan keriput itu lagi-lagi menghentikan langkahnya. Sudah pukul 3 pagi. Rian bersiap-siap menyiapkan dokumen untuk bekerja. Sebelum fajar datang, Rian sudah berangkat menuju apartemen.
tempat di mana istrinya tinggal sementara. Mereka berdua pun berangkat bersama ke kantor. Padahal di apartemen juga ada tempat kerja kan? Kenapa masih ngerjain tugasnya di rumah? Tanya istrinya sedikit khawatir. Di rumah lebih enak. Lagian semua dokumen kan disimpan di rumah. Ada beberapa file yang gak boleh disimpan di laptop, jawab Rian tenang. Rian menurunkan istrinya di depan halaman kantornya seperti biasa. Sebelum masuk ke kantor, istrinya berpesan untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Dia merasa sepi walaupun tinggal bersama Bik Surti di apartemen. Lalu Rian berjanji akan menyelesaikan secepatnya. Yang dimaksud Rian sebenarnya menyelesaikan misteri yang ada di rumahnya, sehingga keluarganya bisa tinggal dengan nyaman. Suasana di kantor pun tidak lebih baik. Rian menumpuk pekerjaan yang dia tinggalkan selama sehari ternyata cukup banyak. Belum lagi pertemuan dengan klien karena Heri tidak bisa menanganinya saat Rian absen. Pekerjaan yang melelahkan membuat Rian bersantai sejenak di mejanya dengan pemandangan yang luar dan tenang tersaji melalui jendela yang ada di ujung. Di sini dia bisa melihat pantulan dirinya sendiri. Stres, keluhnya. Di saat waktu santainya seperti itu dia melihat pantulan sosok lain. Sosok yang tidak asing baginya, yaitu sosok Arlot. Dia hanya berdiri di samping Rian mencoba melihatnya. Tetapi wujudnya tidak ada kecuali di dalam kaca. Perlahan sosok Arlot mendekat. Rian masih tenang karena dia tampak tidak melihat wujud aslinya. Semakin dekat, keringat dingin mulai keluar perlahan membasahi bagian atas kepalanya. Sekarang Arlot sudah di sampingnya. Rian tidak bisa menggerakkan badannya. Dia hanya terpaku melihat pantulan Arlot di kaca. Kepala Arlot mulai menoleh ke telinga Rian. Dia membisikkan sesuatu. "Jangan pergi dari rumah itu," suaranya lirih. Mendengar suara Arlot, Rian semakin membeku. Dia berbicara, ucapnya dalam hati. Tiba-tiba, "Hei!" Eri menepuk pundak Rian dengan keras. Sosok Arlot hilang dari pantulan. "Maaf ya." Ternyata kliennya mau diskusi sama arsiteknya. Padahal udah saya jelasin singkat kemarin. "Oh, nggak apa-apa, biasa itu mah." "Kenapa? Kok keringetan? Sampai ke meja kamu basah. Belum makan siang ya? Ayo makan bareng." Rian tidak bisa menolak ajakan Heri untuk makan siang bersama. Saat makan siang, Rian lebih banyak diam. Dia masih memikirkan bisikan Arlot barusan. "Apa maksudnya?" "Apa? Kamu ngomong ke siapa?" tanya Heri yang bingung atas sikap Rian yang tiba-tiba berbicara aneh. "Oh enggak, itu tadi biasa klien suka aneh-aneh permintaannya." Kegiatan di kantor berakhir seperti biasa, lalu menjemput istrinya hingga mengantarnya kembali ke apartemen. Lagi-lagi Rian mengucapkan janjinya, yaitu untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Di perjalanan pulang dia melihat masih memikirkannya. Rian tidak akan pergi dari rumahnya sendiri. Namun istrinya tidak bisa tinggal kalau rumahnya masih seperti itu, berhantu dan sering muncul gangguan makhluk lain. Rian melihat-lihat kondisi rumahnya. Semua masih sama pada tempatnya. Lalu dia bergerak cepat ke atas, ke kamarnya. "Aku yakin pasti malam ini aku akan bermimpi tentang hal itu lagi." Kematian Arlot yang masih membingungkan. Rian mengambil secari kertas, lalu menuliskan rentetan kejadian di mimpinya. "Aku rasa cukup." Selesai dengan menulis, Rian langsung mempersiapkan diri untuk tidur. Setelah sebelumnya mandi air hangat agar tubuhnya lebih rileks. "Selamat malam." Rian memejamkan matanya. Dugaannya benar. Rian kembali masuk ke alam mimpi di mana Arlot terbunuh. Rintangan pertama dan kedua dapat dihadapi dengan mudah karena dia sudah tahu di mana
Tangan keriput itu menyerangnya. Sekarang latarnya berubah. Di sebuah dapur, ayahnya Harlow bernama Wesley terlihat sedang berbicara dengan salah satu pelayannya, seorang wanita yang masih muda, mungkin hanya beberapa tahun di atas Harlow. Sama seperti sebelumnya, tidak ada suara yang terdengar. Padahal posisi Ryan berdiri sangat dekat. Tubuh Ryan seakan bergerak sendiri mengikuti alur cerita ini. Sekarang dia ada di halaman belakang rumah. Sosok Lady Marley terlihat berlutut sambil menangis. Sementara itu Wesley memegang sebuah senapan laras panjang ditemani pelayan wanitanya di sampingnya. Tanpa basa-basi, dia menembak Lady Marley tepat di dadanya. Darah meluncur deras keluar. Lady Marley jatuh tak sadarkan diri. Ada apa? Jadi ayahnya Harlow yang membunuh Lady Marley. Ryan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti hantu yang tidak terlihat. Setelah melihat Lady Marley tidak bergerak, mereka membawa tubuhnya pergi jauh menggunakan mobil tua yang di zaman itu terlihat bagus. Tubuh disimpan dalam bagasi mobil yang letaknya ada di belakang. Wesley dan pelayan kembali terlibat dalam percakapan. Ryan hanya memperhatikan mereka tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Mobil terhenti, pintu bagasi terbuka. Tubuh Lady Marley masih ada di sana dengan mata yang terbuka sambil berdarah. Pelayan wanita terlihat membisikkan sesuatu kepada Wesley. Kemudian pintu bagasi tertutup kembali dan mereka melanjutkan perjalanan. Mobil terhenti di salah satu rumah sakit. Pelayan wanita turun sedangkan Wesley menunggu di mobil. Ryan seperti mendengar suatu suara kecil, namun dia bisa mendengarnya. Ternyata Wesley mendengarnya juga. Dia bergegas membuka bagasi. Lady Marley ternyata belum tewas. Dia masih bisa menggerakkan tangannya sedikit. Karena panik dan takut ketahuan, Wesley langsung memukul wajah Lady Marley dengan keras hingga bagian belakang kepalanya membentur mobil. Kejadian berikutnya membuat Ryan tidak mampu berkata apa-apa. Lalu Ryan merasakan sesak napas yang amat menyiksa. Rasanya seperti di dunia nyata. Dia memegangi lehernya sendiri. Napasnya semakin habis. Dia membuka mata lalu melihat seseorang sedang mencekik lehernya. Tangan satunya memegang pisau yang penuh dengan darah. Dian, hentikan! Ryan mencoba melepaskan cekikan istrinya yang kini wajahnya berubah menjadi pucat berwarna abu. Matanya mengeluarkan darah dan memegang pisau berwarna merah penuh darah. Ryan masih meronta-ronta untuk melepaskan cekikan dari istrinya, sedangkan tangan lainnya menahan pisau agar tidak menancap di kepalanya. Dian! Ryan semakin sesak. Dia tidak punya pilihan lain selain sekuat tenaga melawannya. Dia melempar tubuh Dian ke samping. Tenang! Ryan masih mengumpulkan napasnya. Darah! Lalu dia bergerak ke tepi kasur. Dian tertawa terbahak-bahak. Suaranya melengking. Perlahan dia menjilati pisaunya. Selanjutnya giliranmu. Suara Dian sangat berbeda. Suara yang biasanya lembut berubah menjadi suara yang sangat serak, berat, seperti suara nenek. Dia kerasukan, ucap Ryan dalam hati. Ryan melihat sekelilingnya. Tidak ada benda yang bisa dia gunakan untuk menahan Dian. Namun ada sebuah lampu tidur yang berdiri tegak di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Ryan mengambilnya, lalu meminta Dian untuk mundur. Tetapi Dian tidak mau menurutinya. Ada gerakan yang liar. Dian mendekati Ryan. Dengan berat hati Ryan memukul istrinya dengan lampu tidur tepat di pelipis kepalanya. Lampunya itu pecah dan hancur berkeping-keping. Dian tergeletak tak sadarkan diri. Maafkan aku Dian, sambil memeluk istrinya yang untungnya masih bernapas. Hanya saja tidak sadarkan diri.
Dengan sigap Rian mengambil pisau yang ada di tangan istrinya, lalu membuangnya jatuh. Saat akan membawa istrinya pergi, tiba-tiba Dian bangun. Matanya melotot, kemudian mencekik leher Rian dan melemparnya kuat sampai tubuh Rian menghantam kamar tembok dengan keras. "Beraninya kau," ucapnya. Rian merasakan sakit yang hebat di punggungnya. Sedikit demi sedikit dia mulai bangun. Saat Dian akan mengambil pisaunya, Rian bergegas bangun dan menutup pintu kamarnya, lalu menguncinya dengan cepat. Dian menggedor-gedor pintu dengan sangat keras sambil berteriak akan membunuh Rian. Di luar kamar sungguh mengejutkan. Banyak darah yang menempel di lantai. Bahkan darah juga tercecer sampai ke tangga bawah. Darah siapa? Rian tidak mau memikirkannya. Tetapi korban yang terlintas di kepala adalah Bik Surti. Tidak mungkin. Dian mungkin berjalan ke sini sendirian, lalu menemukan pisau di dapur. Rian bergerak menuju pintu depan. Sialnya, pintu depan terkunci. Sial, pasti dia yang menyimpannya. Belum lagi ponselnya tertinggal di kamar. Pintu kamar akhirnya jebol juga. Dian berlari ke bawah sambil membawa pisau. Di bawah Rian sudah menunggunya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak, aku tidak akan bersembunyi untuk istriku. Dian, dengar. Dian memotongnya sambil berteriak. Aku bukan Dian. Aku akan membuatmu seperti si tua pria dungu itu. Aku membunuhnya dengan kejam sampai istrinya menjadi orang gila. Tertawa dengan keras. Siapa yang dia bicarakan? Ucap Rian dalam hati. Dian mengarahkan pisaunya ke dada Rian, namun dia bisa menahannya. Tenaga Dian sangat kuat. Ujung pisaunya sudah menancap sedikit. Dian masih berusaha agar pisaunya tidak menancap ke dadanya. Mati kau. Tidak. Rian membanting lengan istrinya ke arah lain. Walaupun dadanya tergores akibat dia melukainya. Apa yang harus aku lakukan? Perlahan Dian bangkit lagi. Rian pergi ke arah dapur, membuka semua laci yang dia bisa buka. Akhirnya dia menemukan kotak perkakas yang sengaja dia simpan di area dapur. Dia terlalu malas untuk menyimpannya di gudang. Dian sudah mendekat. Rian mengambil sebuah kunci tang berwarna merah. Dia bisa merasakan bahwa Dian sudah berdiri di belakangnya. Bayangnya menutup diri Rian yang sedang menunduk di depan kotak perkakas. Maafkan aku, Dian. Tangan kanannya diayunkan menuju perut Dian. Rian memukul perut istrinya terlalu keras hingga dia memuntahkan darah saat perutnya terkena kepala kunci tang yang besar. Kau tega melakukan ini pada istrimu? Dian berlutut sambil memegangi perutnya. Iya, karena aku tidak ingin istriku dirasuki setan jahat sepertimu. Rian memukul kepala istrinya dengan keras. Dian jatuh tidak sadarkan diri. Darah segar mengucur dari dahinya. Rian memeluknya lagi. Hembusan napas pelan terasa di leher Rian. Syukurlah. Lalu dia menghubungi ambulan untuk datang ke rumahnya. Dengan gergaji di tangannya, Rian masuk ke kamarnya, merobek kasurnya dengan gergaji, lalu membuka isinya. Sama seperti dalam mimpinya, sosok mayat terbungkus oleh perban-perban tersimpan di dalam kasurnya. Inilah mengapa dia selalu dihantui dan membuat rumahnya menjadi sangat angker. Rian membawa mayat itu ke dalam mobilnya, meninggalkan istrinya yang bersimbah darah di rumah. 2 ambulan terlihat saat mobil berpapasan. Rian menjalankan mobilnya menuju pemakaman Belanda yang waktu itu dia kunjungi. Dia melihat penjaga yang sama, bukan orang tua waktu itu, tetapi penjaga sungguhan. Rian turun dari mobilnya, menyimpan sebuah palu di balik kemejanya. Terlihat percakapan sebentar sebelum si penjaga tumbang akibat
dipukul kepalanya oleh Rian. Dia membawa mayatnya keluar, menggotongnya melalui tempat pemakaman. Dia berhenti di tempat keluarga Van Gerlie, menaruh sebentar mayatnya, kemudian mencari sebuah alat untuk menggali tanah. Dia menemukannya di tempat penjaga makam. Si penjaga makam masih hidup, hanya saja tidak mampu bangun karena kepalanya mengeluarkan darah yang banyak. Kuat juga ini anak. Rian meninggalkannya, kemudian masuk lagi ke area pemakaman. Dia menggali tanah tempat di sebelah makam anggota keluarga Van Gerlie, lalu menguburnya mayat yang terbungkus. Dia berban di sana. Beristirahatlah dengan tenang. Sosok Arnold tiba-tiba muncul di sebelahnya. Terima kasih, sekarang nenekku bisa pergi dengan tenang, sambil mengusap wajah Rian. Ya, Rian menjawabnya lirih. Beberapa hari kemudian sebuah televisi lokal memberitakan bahwa telah terjadi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya beserta asisten rumah tangganya. Keberadaan sang suami sampai sekarang belum diketahui. Harry yang datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Dian sempat menanyakan keberadaan Rian. Namun hal terakhir yang diingat oleh Dian adalah saat dia harus mendadak pulang dari kantor karena mengalami gejala mual dan muntah-muntah. Kondisi Dian sudah berangsur pulih. Dia mengalami geger otak. Perutnya mengalami luka dalam. Bakal janin yang merupakan hasil cintanya dengan Rian pun harus keguguran. Bik Surti masih dalam keadaan koma setelah perutnya dirobek di bagian sisi kanan. Beruntung nyawanya tertolong karena saat kejadian seorang petugas kebersihan melihat suara minta tolong yang berasal dari unit tempat keluarga Rian tinggal sementara. Informasi terbaru dari kepolisian adalah mereka menemukan mobil Rian terparkir di sebuah jalan tol jauh dari kota asal Rian tinggal. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita terbaru lainnya dan subscribe channel ini untuk dapat cerita terupdate dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.